Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, kami hormati segenap takmir Masjid Raudhatul Jannah. Juga tidak lupa yang kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat isya, tarawih dan witir yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama haturkan puja dan puji syukur kepada Allah bahwa saat ini Allah mudahkan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Terlebih saat ini kita masuk ke dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan, yang mana di dalam 10 yang terakhir ini adalah malam-malam yang diharapkan, malam-malam yang begitu diinginkan oleh semua orang yang mengaku beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita bersyukur kepada Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi 10 sisa terakhir bulan suci Ramadan ini dengan melakukan ibadah semaksimal mungkin, dan kita tidak meninggalkan bulan suci Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi besar Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa iqadha ahlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah tiba 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau semakin mengikatkan ikat pinggang. Artinya apa? Beliau semakin menguatkan semangat beliau untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir itu. Atau diartikan oleh para ulama syadda mi'zarah, sementara beliau mengikatkan ikat pinggang, artinya beliau untuk sementara meninggalkan hubungan suami istri untuk fokus untuk mengisi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa ahya lailahu wa iqadha ahla, Nabi juga melakukan menghidupkan malam-malam beliau. Jadi mungkin jika sebelum 10 terakhir beliau sudah aktif setiap malam, maka 10 terakhir beliau semakin menghidupkan malam tersebut. Dan tidak hanya itu, wa iqadha ahla, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau dibangunkan oleh Nabi besar Muhammad untuk mengisi malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin, mari kita ikuti sunnah Nabi besar Muhammad, mari kita ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Kebaikan apapun semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, karena boleh jadi mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Tapi kita semua berharap semoga kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan, pada prinsipnya Islam mengajarkan kita untuk memaksimalkan ibadah apapun, baik ibadah yang menguatkan hubungan kita dengan Allah atau ibadah-ibadah sosial. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini kami akan menyampaikan 3 ibadah. 3 ibadah ini dilandasi daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 ibadah ini mempunyai keutamaan yang agung yang sudah semestinya kula panjenengan berusaha melakukan 3 ibadah ini. Yang pertama apa?
ibadah yang semestinya kita maksimalkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, yakni kita melaksanakan i'tikaf. I'tikaf bisa pagi, siang, malam, selonggar kula panjenengan. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu minimal biqadri thama'ninah. Minimal kita dianggap i'tikaf itu ketika kita masuk ke dalam masjid, diam sejenak sudah dianggap i'tikaf ketika niat kita i'tikaf. Mari kita maksimalkan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Beliau memaksimalkan 10 terakhir bulan suci Ramadan untuk memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Kebiasaan atau aktivitas-aktivitas yang sekiranya tidak terlalu urgent kita tinggalkan. Nabi besar Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, beliau bersabda, man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalatha khanatik kullu khandaqin ab'adu bainal khafiqain. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari, kata Nabi, yang mana niat i'tikafnya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut antara dia dan neraka sebanyak 3 parit. Yang mana jarak antara 1 parit itu sejauh timur dan barat. Dan jangan lupa hadirin, kita mengisi 10 malam terakhir dengan memperbanyak qiyamul lail. Karena kenapa? Nabi juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atas dasar keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Yang kedua hadirin, amalan yang mari kula panjenengan memaksimalkan kita lakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, yakni membaca Al-Qur'an. Ayo kita maksimalkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita ajak anak istri kita ajak saudara-saudara kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Kata Nabi, jika 1 huruf di luar Ramadan itu bernilai 1 pahala, maka di dalam Ramadan, kata Nabi, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap 1 huruf akan bisa bernilai 700 kali lipat. Dan mari berusaha kita khatamkan minimal sekali Pak di bulan suci Ramadan, kita menghatamkan Al-Quran. Karena kenapa? Nabi juga memberikan motivasi kepada kita. Apa kata beliau? Idza khatamal 'abdul Qur'an shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60,000 malak. Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan utus ke tempat tersebut 600.000 malaikat. Semuanya untuk apa? 6.000 malaikat. Semuanya untuk apa? Untuk mengaminkan doa dari orang yang khataman Al-Quran tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, amalan ibadah yang mari kita semua maksimalkan untuk melakukannya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu ibadah yang sangat mudah. Kula panjenengan bisa lakukan dimanapun, di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, di kendaraan, dimanapun kita boleh untuk melakukan zikir. Ayo kita semua memaksimalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, terutama al-baqiyatus shalihat, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena zikir ini mempunyai keutamaan yang begitu luar biasa, kata Nabi besar Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, bahwa suatu saat ada seorang badui datang menghampiri Nabi. Si badui ini kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni kalaman aqulu. Ya Rasul, tolong panjenengan ajaraken dumateng kula 1 kalimat, 1 amalan yang mana dengan kalimat atau amalan tersebut Allah berikan kebahagiaan kepadaku.
Ajarkanlah kepadaku satu amalan, satu kalimat yang mana dengan amalan atau kalimat tersebut Allah jadikan hidupku penuh dengan kebaikan. Apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Ya fulan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Wahai fulan, kalau engkau ingin bahagia, istiqomahkanlah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Si Badui ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza lillah famali." Ya Rasul, aku tanya kepada engkau tentang sebuah amalan yang menjadikan kunci bahagia dalam hidupku. Aku tanya kepada panjenengan sebuah amalan yang menjadi kunci kebaikan dalam hidupku. Kok panjenengan mengajarkan pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Bukankah kalimat-kalimat tersebut subhanallah artinya aku bertasbih mensucikan nama Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali hanya Allah, Allahu akbar Allah maha besar. Bukankah kalimat-kalimat itu untuk Allah? Lalu yang manfaat untukku mana ya Rasulullah? Hadirin, dia berpikir kalau sholat itu untuk Allah, kalau zikir itu untuk Allah, kalau puasa itu untuk Allah. Nabi tersenyum mendengar pertanyaan si Badui atau orang desa tersebut. Beliau kemudian menjawab, "Ya fulan, tahukah engkau, idza qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar qala ta'ala sadaqta." Ketika engkau mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah langsung menjawab zikirmu, sadaqta, engkau betul wahai hambaku atas semua yang engkau katakan. Nabi tidak berhenti sampai di sini. Beliau kemudian melanjutkan sabda beliau, "Tsumma ba'da dzalika idza qulta Allahumma ighfirli qala ta'ala qad fa'altu wa idza qulta Allahumma arzuqni qala ta'ala qad fa'altu." Setelah engkau selesai berzikir, engkau kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah semua dosaku, semua dosa keluargaku, semua dosa semua orang yang aku cintai." Allah langsung berfirman kepadamu, "Qad fa'altu, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kamu." Selesai engkau berzikir, kata Nabi besar Muhammad, engkau kembali mengangkat kedua tanganmu, engkau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bahagiakanlah hidupku, tatalah keluargaku, luaskanlah rizkiku, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan solehah." Allah langsung menjawab doamu, "Qad fa'altu, sungguh aku telah mengabulkan semua permintaan kalian." Hadirin yang terakhir, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi tidak mengajarkan kepada kita zikir tidak hanya urusan mendekatkan kita kepada Allah, tidak hanya itu manfaatnya, tetapi manfaat lain daripada zikir. Selesai orang itu selesai berzikir, dia masuk ke dalam maqamul mustajab, maqam yang mana setiap doa akan dikabulkan oleh Allah. Anda berbanyak zikir, setelah Anda selesai berzikir, Anda berdoa minta kepada Allah, maka insya Allah doa-doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi saat ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah, semoga di 10 hari terakhir ini Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan di yang tersisa ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya, dengan qiyamul lail sebanyak-banyaknya, dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dengan zikir sebanyak-banyaknya, agar kita tidak keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga semua yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.